Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya'dai ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Pripun Bapak Ibu sehat saya? Alhamdulillah. Sudah lama tidak berjumpa. Ramadan awal ini pun Dzulqa'dah. Alhamdulillah, pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampun bakar nikmat dumateng kita satemah wonten kesempatan ijen yang berbahagia punika. Kula panjenengan saged kepal manunggal wonten setunggaling panggilan dalam rangka melaksanakan perintah suatu perintah wajib harus apa? Thalabul ilmi. Yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ikut bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Pada ilmu punika sampun dadi kewajiban. Satu-satu yang muslim katung dan yang muslim bukan. Jadi kita sedang melaksanakan suatu kewajiban. Dan tidak ada kebahagiaan melainkan kita itu dikembalikan di majelis ilmu yang seperti itu. Kita bisa bertemu dengan teman-teman yang solid. Kita bisa mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan. Kita bisa mengetahui keadaan saudara-saudara kita, saudara kita muslim. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang hadir di majelis ilmu nazalat alaihi musakinah, akan diturunkan ketenangan di dalamnya. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan akan diliputi oleh rahmatnya Allah. Wa hafathumul malaikah, dan kita pun akan dijaga oleh para malaikat. Malaikat pun menaungi orang-orang yang menuntut ilmu. Wa dzakarallaha fi man yasha. Nama-nama satu-satu, meskipun mungkin saya kenal hanya satu dua mungkin dari jamaah saya, betul susah, ya. Atau mungkin panjenengan tidak begitu terkenal, betul masalah. Karena kita telah dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Allah dzakarallaha fi man yasha. Nama-nama kita disebut-sebut di hadapan para malaikat yang mulia. Nah, ini keutamaan majelis ilmu, sehingga rasa syukur yang paling besar, yakni rasa syukur kita diberikan kemudahan melangkahkan kaki menuju majelis ilmu. Bahkan perjalanan kita dari rumah sampai tempat ini, sampai kita nanti pulang, fisabilillah, di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yosewu menaik Allah kersake kita sedo rikalanipun kados ilmu kados mekaten sedanipun kita menika di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semangat. Makanya tradisi atau kebiasaan majelis ilmu yang seperti ini sudah ada sejak zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pembagian kita
punika kesempatan yang berbahagia punika saya cukup panggilan ingkang dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahmatullah. Biasanipun dalem ngaturaken pembahasan Syama'il Muhammadiyah. Karakteristik ciri-ciri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kesempatan yang berbahagia punika dipun singkat sementara. Insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang untuk Syama'il Muhammadiyah. Untuk hari ini, untuk pagi ini, sedikit saya sampaikan menyambut bagaimana kita itu menyambut ketika datangnya musim-musim kebaikan. Ini penting nih, menyambut datangnya musim-musim kebaikan. Jadi saya ambil penjelasan ini sedikit dari suatu buku yang kecil, tapi faedahnya luar biasa. Yang mana buku ini isinya itu sangat luar biasa ya. Isinya di dalamnya itu menjelaskan tentang bagaimana kita itu mengoptimalkan waktu ketika bertemu dengan musim-musim kebaikan. Buku itu diberi judul Ikhtinam Mawasimul Khair Bidau'il Kitab wa Sunnah. Mengoptimalkan, memaksimalkan ketika datang musim-musim kebaikan sebagaimana yang ditunjukkan di dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menyampaikan waktu-waktu atau musim-musim kebaikan itu, di sini kita diingatkan tentang tujuan kita hidup di dunia ini. Bapak Yesus paham diri kita itu dipencipta dening Allah. Tujuan itu bukan hanya sebatas untuk makan, untuk minum, untuk bersenang-senang saja, tetapi Allah menciptakan kita dengan tujuan yang sangat agung dalam rangka untuk mewujudkan ubudiyah, peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya kita berhafal nih, ada lihat ayat 5, 6. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah tidak menciptakan jin, wa ma khalaqatul jinna wal insa, dan juga tidak menciptakan manusia, tidak menciptakan jin, tidak menciptakan manusia illa liya'budun, melainkan agar jin dan manusia itu apa? Beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah tidak mengharap rezeki dari kita. Rezeki yang Allah telah berikan, Allah tidak berharap akan dikembalikan lagi. Wa ma uridu an yut'imun. Allah juga tidak berharap agar kita memberi makan untuk Allah. Allah butuh jajan bakar kopi pahit, jajan pasar, butuh sembelih pitik semani loro. Allah Subhanahu wa taala hanya membutuhkan dari diri kita itu apa? Wujud pengabdian kita, peribadatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang beriman, orang yang beriman ketika tahu dari tujuan hidupnya dalam rangka untuk ibadah, maka tidak ada orientasi yang terbesar yang dikejar bagi seorang mukmin, melainkan apa? Orientasi bahagianya nanti di yaumul qiyamah. Jadi pun paringi kenikmatan bijak boten ing yaumul qiyamah. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menjelaskan tentang seorang mukmin yang cerdas, orang mukmin yang cerdas, Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengatakan aktsaruhum dzikra lil mauti. Seorang yang paling banyak
ingat terhadap kematian. Wa ahsanuhum istidadan lima ba'dahu, dan seorang yang paling baik persiapannya untuk perbekalan setelah kehidupan ini. Jadi bersiap-siap untuk kehidupan setelahnya. Maka orang yang beriman itu paham di kehidupan dunia ini hanya kehidupan yang sebentar saja, kehidupan yang sebentar. Maka semangat mengejar akhirat itu lebih daripada semangat mengejar dunia. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dia dijauhkan dari api neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan di dalam kehidupan dunia ini melainkan hanya kesenangan yang menipu. Dan kalau kita lihat sikap baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kehidupan dunia ini tidak begitu menggebu-gebu, karena memang kehidupan dunia ini hanya sebagai sarana saja, bukan sebagai tujuan. Maka kalau seorang itu menjadikan dunia ini sebagai tujuan, orang ini pasti dia akan merasakan penyesalan. Kenapa? Karena dari dunia ini hanya ada dua kemungkinan. Kita yang meninggalkan atau kita yang ditinggalkan oleh dunia itu. Ya, hanya dua kemungkinan ini. Bisa jadi kalau kita masih hidup nih ya, dunianya yang meninggalkan kita. Berapa banyak mungkin alat-alat di rumah nih gue, perabot-perabot, nopo kewangan kita gadai. Mungkin waktu itu harganya mahal, berjuta-juta, bermiliar-miliar. Saat ini didol berapa ayu. Semakin turun kualitasnya, bahkan orang meremehkan saja. Pokoknya HP dulu gitu, HP itu harganya berapa juga. Nah, sekarang selama guna kartu HP 500.000 gitu, saat ini 5.000 dolar ganti. Jadi kehidupan dunia ini yang akan meninggalkan kita, ataupun kitanya yang meninggalkan dunia. Apa-apa duit, tapi tiba-tiba kesehatannya menurun. Harta yang sekian banyak ini untuk membeli kesehatan tidak akan mampu. Jadi keluar ke Sebenarnya dokter itu bukan biaya pinter mau yang penting sehat. Dengan aneh ya manusia itu. Ketika sehat dia mencari harta sekian banyak, nanti lali ibadah atau tinggi. Setelah harta terkumpul badannya yang dodol, sakit. Ganti ya di harta untuk membeli sehat. Akhirnya wafat dia. Harta yang sekian banyak dia tinggalkan. Rumah yang megah, kayak istana gawe, tak kira miliar, ditinggalkan baru wafat saja. Ini anak-anaknya kita nyari kapan ini lebih cepat, lebih bagus. Nggak ada anak kita yang bilang, dingin keteng kamar nih kok seminggu kawan. Pokoknya gawe bapak ini gini. Nah, untuk segera untuk dikuburkan, segera ditinggalkan. Bahkan kita wafat saja orang kadang sudah tidak mengenal kita lagi. Ketika orang takziah yang ditanya mana jenazahnya? Mana jenazahnya? Jenazahnya yang putih. Nama kita sudah mulai hilang. Nah, inilah kehidupan dunia. Kita akan meninggalkan mereka ataupun dunia ini yang akan meninggalkan kita. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum menyebutkan innama ta'amil mu'adama su'ila mathalan di dunia. Apa yang dimakan oleh Ibnu Adam, apa yang dimakan oleh anak Adam itu adalah permisalan kehidupan dunia. Wa in qasahahu wa malahahu fangduru ila ma yasir. Meskipun
rasanya beda-beda, warnanya beda-beda, harganya beda-beda makanan yang kita makan itu. Ada yang asin, ada yang manis, ada yang gurih, ada macam-macam dari makanan. Ada yang mahal, ada yang sepiring 5 juta, 500 juta. Panggul ilama yasir. Tapi lihat apa hasil akhirnya. Podolnya jadi kotoran. Orang yang makan senilai sepiring 10.000 sama yang sepiring 1 juta, metune podol. Kotoran. Orang cuma yang larang itu besok plastik malah juga. Iya, itu cuma dunia kayak gitu. Kita mau ngejar apapun udah. Mereka akan laku, akan tinggal sebagai makanan. Rumah kita pun akan butuh renovasi lagi. Pakaian yang kita pakai itu akan rusuh. Apapun yang kita miliki akan rusuh semua. Ini inilah kehidupan dunia, begitu hinanya. Tapi kita lihat banyak dari manusia yang mencari kepojaku peluruk atau peluruk malin. Ada yang peluruk. Bahkan ada orang yang dia mengumpulkan terus dia nggak merasakan. Jadi orang yang paling susah ini. Dokter tapi dia nggak merasakan. Dia merasakan. Ada orang kan bilang yang penting anak istri bahagia. Aku orang bahagia lah kalau ada nggak. Jadi sampai seperti itu. Maka orang yang beriman menjadikan kehidupan dunia ini sesuai dengan porsinya ataupun sakmor wakipun ini itu sebagai saran. Bukan berarti nggak penting. Bukan berarti nggak penting. Penting urusan dunia ini penting. Tapi bukan tujuan kita itu. Sebagai sarananya saja. Maka Nabi sampai menunjukkan mali wali dunia. Apa urusan terhadap dunia? Ma'ana fi dunia ila qaraqi istaqalla tahta sajaratin tumaroha la taroha. Ya, ini seperti orang yang melakukan perjalanan saja. Ketika dia capek, dia istirahat di bawah pohon yang rindang. Setelah capeknya hilang, istirahatnya cukup, maka dia tinggalkan. Dia tidak mau tidur di bawah pohon terus bertahun-tahun gitu. Kalau sudah capeknya hilang, dia tinggalkan. Itulah kehidupan dunia. Nah, kalau kita sudah memahami bahasanya kita dicipta oleh Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya bukan untuk kehidupan dunia ini, tapi kehidupan setelah kematian, yang kehidupan akhirat. Makanya kita itu mengejarnya dengan penuh keseriusan. Maka perintah-perintah dalam mengejar akhirat itu berbeda dengan perintah dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan akhirat, kita lihat dari perintah-perintah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala wasari'u, bersegeralah ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, menggunakan wasari'u, bersegeralah. Fastabiqu, fastabiqul khairat, berlomba. Fas'au, bergegaslah. Fas'au ila dzikrillah, bergegaslah untuk mengingat Allah. Fafirru itu maknanya berlarilah. Fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat-kalimat itu. Tapi kalau untuk urusan dunia, perintahnya bukan sifatnya memotivasi ataupun sifatnya itu dorongan yang kuat, bukan. Tapi kalau hanya untuk urusan dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, tetapi tidak dengan sambil mendorong dengan dorongan yang kuat, dengan perintah yang sangat. Quran surat Al-Mulk, "Walladzi ja'ala lakumul arda dalula." Baca, "Famsu fi manakibiha wa kulu min rizqi." Gitu. Dan dialah yang menjadikan apa? Walladzi ja'ala lakumul arda dalula. Dia menjadikan bumi ini mudah bagi kamu. Dalam bumi ini sesuatu yang dihamparkan, yang mudah bagi kita. Famsu fi manakibiha, maka berjalanlah.
berjalanlah kamu di atas bumi ini, di penjuru bumi ini, di segala penjuru bumi ini, wa kulu min rizqi, dan makanlah dari apa yang aku rizkikan, dan makanlah dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala rizkikan. Famsu, berjalanlah. Fantasiru, no, bertebarlah. Fantasiru fil ardi, bertebarlah di muka bumi. Wong semebar itu lah ya, manut timbane itu sebar itu. Maka manusia bertebar di muka bumi. Allah berikan rezeki. Ada yang di pucuk gunung, ada yang di kota, ada yang di macam-macam. Maka kita itu kalau pas pergi-pergi ya, bawa terkait nganten, bawa ngopon, dilarang calon yang nganten itu juga era yang angel banyu gitu. Kan kalau batin berkong ini kok nolong urip ngoten niku. Podo kok ade. Wong bocah kok ngene kok yo gelem dirabeni berkong ini. Tapi Allah beri rezeki, itulah bertebarannya manusia. Bertebaran manusia. Jadi urusan-urusan dunia itu Allah pasti memberi dari rezekinya itu. Hanya saja perintah untuk mencarinya itu bukan perintah yang sifatnya dorongan yang sangat kuat. Tapi kalau untuk akhirat ini luar biasa. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan dorongan yang atau perintah yang sifatnya adalah mendorong agar kita jangan sampai ketinggalan dalam urusan-urusan dunia, dalam urusan-urusan akhirat. Dan bolehlah kita itu mungkin untuk urusan-urusan dunia kita itu kalah ya, kita itu kalah. Tapi dalam urusan akhirat jangan sampai kita itu kalah. Dan urusan akhirat ini siapa saja bisa mencari, bisa melakukan. Beda dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia kan hanya orang-orang tertentu saja. Coba kita itu pengen ngikuti orang-orang kaya itu lah, sampai capek aja. Orang sugih-sugih gitu. Tapi kalau urusan akhirat semua bisa melakukan. Makanya sebagaimana dikatakan Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri beliau sampai mengatakan, idza ra'aitar rajul yunafisuka fid dunya wa nafisuhu fil akhirah. Kalau kamu melihat seseorang yang dia itu berlomba-lomba dalam keduniaan, dalam urusan dunia, maka tandingi orang ini dalam kehidupan akhirat. Karena memang kebutuhan kita adalah kebutuhan akhirat. Ya, kalau kita juga butuh untuk urusan dunia, tetapi karena itu bukan tujuannya, sehingga kita diberi apapun oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bersyukur, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sikapnya orang yang beriman, sampai Nabi mengatakan ajaban lil amril mukminin, menghilangkan urusan orang-orang iman. In amarahu kullu khair, karena seluruh urusannya adalah kebaikan. In asabahu sarra ustakara fakana khairun. Kalau diberi dia bersyukur, dia itu baik di orang beriman. Wa in asabahu darra usabara fakana khairun. Tapi kalau diuji dia bersabar, dan itu bagi orang baik, bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman tahu masuk surga ini kalau dia ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang kaya, orang yang tercukupan, maka cara masuk surganya adalah dengan bersyukur. Tapi kalau dia ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang miskin, orang yang kurang, maka cara masuk surganya adalah dengan bersabar. Nah, podo wae dari wong sugih karo melarat itu saja nih podo kalau untuk urusan akhirat. Orang kaya bisa syukur enggak? Kalau nggak bisa syukur, nggak bisa kekayaannya memasukkan dalam surga meskipun sugih pitung turunan orang teh. Pitung turunan orang teh. Ya sakit yang keturunan polu. Kemana? Pitung turunan nggak habis. Tapi orang yang miskin itu pun jangan banyak mengeluh. Ya meskipun ya kita kekurangan, nggak bisa seperti yang lain opo-opo gitu.
Tapi alhamdulillah kita diberikan kecukupan oleh Allah, atau kita untuk makan ini bisa, tidak bisa seperti orang kaya. Ya, ketika kita diuji kita pun bersabar, karena kesabaran itu yang memasukkan kita ke dalam surga. Setelah kita tahu tujuan kita adalah negeri akhirat, maka ketika datang musim-musim kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan waktu, ya, menciptakan waktu itu bertingkat-tingkat dari sisi keutamaannya, dalam rangka untuk memberikan motivasi bagi kita. Jadi waktu-waktu itu bertingkat-tingkat keutamaan itu. Allah menciptakan bulan-bulan itu bertingkat-tingkat dari sisi keutamaannya. Allah menciptakan bulan kan inna iddatas syuhur indallah inna asara syahr. Allah menciptakan bulan-bulan itu kan ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kapan? Yauma khalaqas samawati wal ardh. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi dino-dino bulan-bulan itu sudah ada dan berjalan sejak lama. Tapi dari bulan-bulan itu Allah menciptakan ada bulan-bulan yang dikhususkan memiliki tingkatan keutamaan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memotivasi bagi manusia untuk beramal yang sebanyak-banyaknya dalam rangka untuk meraih kebahagiaan nanti di kehidupan akhirat. Di antara bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan yaitu sebagai bulan musim kebaikan adalah bulan Ramadan. Ini bulan yang sudah lewat. Tentu kita tidak bisa mengulangi lagi. Saat ini menggadai pengajak, berharap mudah-mudahan bertemu Ramadan yang akan datang. Keutamaannya Ramadan sangat luar biasa. Dari sisi waktunya saja, dari sisi bulannya saja sudah memiliki keutamaan. Kalau sudah idza ja'akum syahrul Ramadan, kalau sudah datang bulan Ramadan, Allah futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar. Membuka pintu surga, menutup pintu neraka. Ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Belum Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan di dalam bulan Ramadan itu Al-Quran. Sesuatu yang bersinggungan dengan Al-Quran pasti memiliki keutamaan. Karena Ramadan itu diturunkan Al-Quran, maka Ramadan ini memiliki keutamaan. Begitu juga kalau malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan Al-Quran ini, maka menjadi malaikat yang paling mulia, bagaimana malaikat Jibril, Sayyidul Malaikat, pemimpinnya para malaikat, karena membawa Al-Quran untuk disampaikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang paling utama dibandingkan Nabi-Nabi yang lain. Kenapa? Karena Nabi diberikan Al-Quran. Begitu juga orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran juga orang yang utama. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran bersinggungan dengan apapun itu menunjukkan keutamaannya. Makanya kalau Al-Quran bersinggungan dengan Ramadan, maka Ramadan ini dijadikan sebagai bulan yang mulia, bulan yang utama. Belum di 10 akhir bulan Ramadan, yang mana Nabi SAW memotivasi untuk menghidupkan 10 akhir bulan Ramadan. Sampai Nabi itu kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan, tidak ada kalau asar, kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan, wasadda mi'zara, belum mencengke sarungnya, kencengke dalam rangka apa? Semangatnya ibadah. Sementara tinggalkan istrinya untuk tidak berhubungan badan dengan istrinya, tapi fokus untuk ibadah. Wa ahya laila, menghidupkan malam harinya. Wa aiqadha ahla, dan juga menggantungkan keluarganya. Pada akhir itu Nabi sunahkan agar kita itu apa? Melakukan iktikaf betul tahun kemarin.
Nah, kalau misalnya belum, berharap mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kita diberikan kemudahan untuk itikaf. Itikaf nggak harus 24 jam di masjid, karena keadaan kita. Paling tidak malam hari lah, setelah ba'da isya sampai nanti sahur dan di masjid aja. Minggu yang pindah film ya, di masjid ya baca Al-Quran, sholat sunnah, perbanyak ibadah. Nggak harus cari masjid kemana-mana. Masjid tempatnya sendiri nggak apa-apa, diajak teman-temannya yang lain. Tapi kadang orang-orang kan gitu, masjidnya sendiri ditinggal, ya peramaikan yang lain. Dan masjid kita ini kan dibangun dalam rangka kita itu untuk memakmurkan surga. Imaratul masjidnya kan penting. Atau besok hidupkan, meskipun ada 5 orang, 3 orang di masjid nggak apa-apa. Mengalir masjid itu kodoh, kopi ini ya kodoh, wet cafe ya. Apa yang beda, semua sama, nggak ada bedanya. Kecuali kalau jenengan pindah ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa ya silakan. Tapi kalau hanya pindah-pindah di masjid sekitar ya sama. Ya mungkin cari yang temannya banyak gitu. Tapi kalau memang bisa di masjidnya itu diadakan, ada. Malam harinya, siang hari kerja, malam hari untuk itikaf. Ramadan telah berlalu dan kita hanya berharap mudah-mudahan kita bisa diberikan kesempatan bertemu bulan Ramadan yang akan datang. Kemudian musim kebaikan yang akan mendatangi kita. Musim kebaikan yang akan mendatangi kita yaitu datangnya bulan Dzulhijjah. Bulan apa? Dzulhijjah, sasi besar. Bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan di 10 hari pertamanya. Dan kali Ramadan ya, kalau Ramadan akhir harinya, kalau ini awal harinya. Bahkan sampai Allah SWT bersumpah dengan 10 hari ini. Wal fajri walayalin asr. Demi waktu fajar dan hari yang 10. Wal fajri walayalin asr, demi waktu fajar dan hari yang 10. Ini para ulama memang berbeda penafsiran, tetapi ada yang menafsirkan bahwasanya walayalin asr di sini ya, adalah 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Kenapa 10 awal ini memiliki keutamaan yang sangat besar? Karena amalan yang dilakukan di 10 awal di bulan Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu sholih fihinna ahabbu ilallah." Tidak ada hari-hari yang mana amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ayam, melainkan di hari-hari ini. Maknanya apa? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wala jihad fisabilillah, apakah jihad fisabilillah itu tidak bisa dikalahkan, tidak bisa mengalahkan dengan keutamaannya? Nabi SAW bersabda, wala jihad fisabilillah, jihad fisabilillah tidak akan bisa mengalahkan. Ila rajulun kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji dzalika bi syai'in. Kecuali kalau ada salah seorang yang dia keluar berperang, berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya, kemudian dia tidak kembali lagi. Maknanya apa? Gugur di medan peperangan. Gugur di medan peperangan ini baru bisa mengalahkan. Tapi kalau belum sampai gugur, nggak bisa mengalahkan. Nah, kita di negeri yang aman, alhamdulillah. Nggak ada peperangan. Nah, caranya ya kita menunjukkan dengan amal-amal soleh. Karena waktu itu adalah waktu yang utama, memiliki istimewa. Dan kenapa 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini disebut hari-hari yang istimewa? Karena terkumpul di dalamnya ibadah-ibadah besar yang kita tidak akan ketemu di
bulan-bulan selainnya. Coba di 10 awal bulan Dzulhijjah ini ada apanya? Ada hajinya, puncak hajinya juga ya di tanggal 9. Kemudian ada puasanya. Kemudian ada hari rayanya dan ada menyembelih kurban. Coba lihat. Ada hajinya, ada puasanya, ada hari rayanya, ada menyembelih kurbannya. Kumpul jadi satu di 10 hari ini. Kita cari di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain kita tidak akan ketemu bahwa itu. Hanya di bulan ini, di bulan Dzulhijjah. Makanya amalan yang kita lakukan ini luar biasa pahalanya. Makanya kita disunahkan untuk menghidupkan. Apa sunah-sunah yang kita hidupkan nanti untuk panen pahala yang banyak di bulan Dzulhijjah ini? Yang pertama adalah puasa sunnah. Puasa sunnah ini kita disunahkan untuk berpuasa di tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, karena Rasulullah SAW yasumu tis'atil hijjah. Rasulullah SAW berpuasa pada 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Maka ini dipraktekkan oleh para sahabat, ya, sebagaimana beliau Umar. Ini sudah mempraktekkan puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, dan juga para tabi'in, ulama yang lain seperti Hasan Al-Basri, Imam Musirin, dan Imam Qatadah, mereka juga melaksanakan jadi puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Kalau kita tidak mampu untuk puasa di 9 hari di bulan Dzulhijjah, sangat dinon untuk paling tidak kita lebih banyak puasanya. Makanya meskipun boten nutup, tapi puasa itu mendominasi di 9 hari itu. Di kantor 5 hari atau 6 hari misalnya, seperti itu. Kalau ini pun tidak mampu juga, paling boten berapa hari, 2 hari, 3 hari. Ada orang mampu nih 1 hari. Kapan itu? Tanggal 9 Dzulhijjah. Sehari boten mampu lagi. Waduh. Akhirnya selama itu panen kebaikan ini dia. Padahal ini datang musim kebaikan, tapi nggak mau ikut panen dia. Yang lain panen dia santai-santai aja. Cukup 1 hari saja puasa Dzulhijjah. 9 hari puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Ini yang dilakukan oleh perintah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perbanyak untuk takbir dan berzikir. Takbiran ini ada yang sifatnya mutlak dan ada yang sifatnya muqayyad. Mutlak itu adalah umum. Kalau muqayyad ini maknanya khusus. Mutlak, takbiran secara mutlak ini bisa diucapkan kapan saja, bisa dikumandangkan kapan saja. Ya. Jadi takbiran ini dikumandangkan dari sejak awal, dari sejak awal Dzulhijjah ini, tapi sendiri-sendiri. Tidak perlu di masjid, tidak perlu teriak-teriak, pelan-pelan saja takbiran. Bahkan ini dilakukan oleh Abdul Abbas belum memerintahkan untuk mengumandangkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dan juga pada hari-hari tasyrik. Nabi mengatakan wadkurullaha fi ayyamin ma'lumat ayyamul asr wa ayyamul ma'dudat ayyamu tasyrik. Kumandangkan takbir. Allah dari tanggal 1 ini sampai nanti hari-hari tasyrik habis. Nah, ada pentakbiran yang secara khusus
Ini seperti takbiran yang diucapkan nanti setelah sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu di hari-hari apa? Di hari-hari tasyrik. Setelah 5 waktu. Ini takbiran yang secara apa? Secara khusus. Jadi takbiran yang secara mutlak ini yang jarang sekali diucapkan. Kalau sudah masuk Dzulhijjah kita mengucapkan itu. Bahkan sampai dibilang bahkan Ibnu Umar dan Abu Hurairah yakhrujani, keduanya itu keluar ilasu menuju ke pasar di ayyamil asr. Di 10 hari ini yukabbiron, keduanya itu mengumandangkan apa? Takbir. Wa yukabbirun nas bi takbirina. Kemudian manusia yang mendengar itu takbir sendiri-sendiri. Kalau itu muruk orang itu takbir dan sendiri, tidak ada yang memimpin. Ini bisa kita praktekkan. Mau berangkat kerja, mau apa tapi takbir. Bencak tengah-tengah. Dan darahnya ngokok. Nah, kalau mau takbiran yang secara khususnya yaitu nanti kalau sudah masuk tanggal 9 Dzulhijjah. Ya bulan Dzulhijjah, jadi setelah masuk bulan Dzulhijjah pagi harinya kemudian mengumandangkan apa? Takbiran, mengumandangkan takbir sampai nanti hari-hari tasyrik habis. Kemudian setelah puasa mengumandangkan takbir, kita juga diperintahkan untuk melaksanakan ibadah yang sangat besar, yakni menyembelih hewan kurban. Sholli li rabbika, sholat kemudian menyembelih kurban. Ini wujud syukur kita terhadap nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mulai dirancang saat ini, mulai diniatkan saat ini untuk berkorban ini. Ya sekarang paling rombongan sapi berapa? 33, 37 gitu. 33, 37. Insya Allah kalau kita diniatkan, insya Allah mampu. Masih berapa hari lagi nih? Sebulan lagi ya? Sebulan. Sehari nabung 200 ekor cukup. Atau korban kambing. Kalau tidak bisa yang jantan, boleh dengan yang betina. Tapi dipastikan tidak dalam kondisi apa? Bunting. Tapi yang utama yang jantan. Kalau sama sekali memang nggak bisa, bagaimana perkataan Ibnu Abbas, untuk melaksanakan sholat dan menyembelih, dia tidak dapat pahala korban tidak, tapi hanya dapat pahala menyembelih saja, melaksanakan perintah Allah ini. Ya pulang boleh menyembelih apa saja yang halal. Boleh mentok, boleh pite, tapi bukan mengganti korban ini. Kok salah dipahami? Ustaz Farmi bilang oleh korban mentok. Nggak boleh ya korban dengan bahimatul an'am yang sudah disebutkan, kayak onta, sapi maupun kambing. Nah, tapi kalau kita sama sekali nggak bisa, nggak ada untuk membeli itu, ya untuk melaksanakan fasol di roti kawan hari ini boleh pulang kemudian dia menyembelih apa saja yang halal. Nah, bodoh-bodoh melihat mentok, makan sendiri. Nah, tapi amalan yang paling utama adalah berkorban. Orang yang bersedekah senilai harga korban untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren, itu tidak bisa mengalahkan pahalanya. Lebih baik, yang terbaik adalah untuk korban dulu, untuk bangun masjid, pesantren besok-besok. Kenapa? Karena kalau korban ini berbatas waktu dan kesempatan. Berbeda kalau kita bantu masjid, bantu sekolahan, yaitu bisa kapan saja waktunya. Ya kecuali kalau kita membantu mungkin orang yang memang betul-betul sangat mendesak pada hari itu. Belum dia harus beroperasi hari itu. Rasa ditunda-tunda, membutuhkan biaya. Biayanya yang butuh waktu itu. Ya boleh kita berikan untuk itu.
Kalau sesuatu yang mendesak boleh. Tapi kalau hal yang tidak mendesak, maka berkorban ini yang lebih utama daripada kita berinfak ke tempat yang lainnya, atau kita bersedekah ke tempat yang lainnya. Bapak Ibu rahimahullah, dua hal ini yang kita sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Jadi datangnya musim kebaikan yang sudah lewat adalah bulan Ramadan. Nah, kita hanya bisa berharap saja mudah-mudahan ketemu lagi, kita bisa panen sebanyak-banyaknya amal soleh di dalamnya. Ini Ramadan sudah lewat bisa kita gunakan untuk muhasabah, digunakan kagem introspeksi kira-kira ini apa sih belum tak lakoni, apa yang belum terlaksana. Nah, di bulan Ramadan yang akan datang kita lebih maksimal lagi. Kemudian yang akan datang, yakni datangnya bulan Dzulhijjah, ini sudah musim kebaikan. Kita panen yang sebanyak-banyaknya. Amal soleh yang diperintahkan dalam syariat kita laksanakan. Terutama apa berkorban. Setelah kita berkorban, kemudian kalau yang bisa haji, masya Allah. Bisa haji ya. Apalagi tahun ini termasuk saking haji akbar ya. Karena nanti pokoknya bertepatan pada hari Jumat. Luar biasa ini. Yang bisa haji pada tahun ini. Yang belum ya banyak-banyak memohon pada Allah, berusaha nabung dulu gitu. Nabung dulu ya, kapan naruh berangkat ya. Tapi insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan. Siapa yang gak ingin haji? Mulai pengen kok, milih dulu. Belum sampai waktu Allah, belum sampai waktunya. Tapi tetap berusaha untuk itu. Ya kita nabung dulu, daftar dulu. Nah, kecuali kalau ada min haitsu la yahtasib ya, rezeki yang tidak disangka-sangka. No, sama sok kita Pak Ustaz kan itu haji sareng kula, wah langsung berangkat. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kecukupan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melaksanakan haji. Bapak Ibu rahimahullah, maka dengan satu dalam aturan. Mohon doa kasus Bapak Sukomo yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Sarjito dan juga Pak Sukanto. Saya masuk temu tanggal 21 Mei, insya Allah dari tindak haji, insya Allah. Kemudian diberikan kelancaran diberikan haji yang lengkap. Sekarang menurut Allah di wonten permintaan untuk kita sudah untuk mendoakan Pak Omo dengan nembe pun paringi ujian arupi berat setelah menikah lebih dikotawat wonten rumah sakit atau A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas atil bas wa asbiyan tasbihan istighfar ila istighfaruka istighfar anda yuqadirun taqaman. Allahumma rabban nas atil bas wa asbiyan tasbihan la istighfar ila istighfar anda yuqadirun taqaman. Allahumma rabban nas atil bas wa asbiyan tasbihan la istighfar ila istighfar anda yuqadirun taqaman. Allahumma rabban Astagfirullahaladzim Rabbal Arsil Azim Ayatli Astagfirullahaladzim Rabbal Arsil Azim Ayatli Kakak Astagfirullah InsyaAllah Kakak Astagfirullah InsyaAllah Kakak Astagfirullah InsyaAllah Faidan Marikum Kabayatli Faidan Marikum Kabayatli Faidan Marikum Kabayatli Rabbana Dalam Ma'afukana Wa Ilam Tafsirana Fatarhamna Lana Kunana Minal Khasirin Rabbana Ratusi Kurukana Ba'jayna Dayyidana Wahab lana ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin kajian ikut Bapak Sukomo ikut kali ini
kesehatan dan sadar bersama oleh sadar hadir malih wonten ing majelis taklim program. Tasih bakal iki Pak Sinten iki kantor. Rawuh niki. Rawuh iki insyaallah. Nggih, alhamdulillah kepada kagem panjenengan Pak Sukamto yang diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Nanti jangan lupa mendoakan kita juga ya Pak. Sampai sana jangan lupa mendoakan rencang-rencang pada saya waktu khusus jamaah surga ini. Semoga kita mengadakan doa agar Pak Sukamto mengikuti ibadah haji pun kali ini kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inni as'aluka bi safarina hadza al-birra wa taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina bi safarina wa bi'anna bu'ta. Allahumma anta sahibi, Allahumma anta sahibu safari wal khalifatu bi ahli. Allahumma inni a'udzubika min waswasil safari wal qadatil manzari wa su'il munqalabi bi ahli wal mali. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk kita doakan dari doa untuk perjalanan bepergian berarti beliau memang sedang akan melaksanakan perjalanan di Amangil menawi Bandungan di Sambung Bodur. Bisa kita doakan mudah-mudahan ibadah haji di Bodur ibadah haji kang Allah. Kira salam itu saya ingin pangapunten dalam akhiri Allah matematika saudara ini adalah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu